jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita akan membaca ayat fotum kita hari ini yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian, ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, memuliakan kepadanya nama yang segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Baca bersama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita merayakan kasih anugerahnya. Amin. Who breaks the power, all sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Mari sama-sama angkat suara berkatakan. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Woo! Sama-sama pujikan. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. Katakan, the King of glory, above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Angkat suaramu. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Mari puji Dia. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will
Kita mau pujikan Dia adalah Raja kita yang hebat. Mari angkat tinggi panjinya, oke? Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Hey! Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku. sing it, Joy, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hey! Alright, mari kita angkat tinggi panjinya, Ben. Sing this out with me, come on. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darahmu. Yes, Lord. Yang bebas. Alright, here we go. 1, 2, go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hands up, come on. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan, Kau tetap Allah kami. Come on, church, sing it with me. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang Dulu, sekarang. dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Mari katakan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersama Kau Raja yang hebat. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk sempurna, namun tempat di mana kita disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Anda hari ini. Hari ini kita akan kembali melakukan perenungan katekismus minggu yang ke-17. Dalam pertanyaan yang akan saya bacakan, kemudian jawaban kita akan baca bersama-sama. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Penebus seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Penebus yang tanpa dosa, yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita memerlukan penebus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati? Saudara, kita hidup di dalam budaya yang mendorong kita untuk mandiri, produktif, dan berhasil dengan kekuatan kita sendiri. Ini bisa berdampak pada cara kita memandang keselamatan seolah-olah bisa diraih lewat modifikasi perilaku, moralitas, atau mungkin perbuatan baik. Banyak orang merasa cukup asal tidak berbuat dosa, Tuhan pasti menerima. Tapi apakah benar demikian? Saudara bayangkan ada seorang kriminal yang telah divonis bersalah oleh hakim, kemudian dia berdiri di depan hakim dan dia berkata, "Bukankah saya juga sudah melakukan banyak perbuatan baik?" Saudara, perbuatan baiknya tidak dapat menghapus kesalahannya. Begitu juga dengan kita, perbuatan baik kita tidak bisa menghapus dosa kita. Keadilan Allah menuntut dosa harus dibayar. Dan upahnya adalah maut. Inilah alasan mengapa Kristus datang ke dalam dunia. Kristus menjadi manusia sejati agar mengalami seluruh realitas hidup manusia. Termasuk penderitaan dan pencobaan. Hanya dia tidak berdosa. Dia hidup taat sepenuhnya kepada Bapa. Saudara, Kristus bukan hanya manusia sejati, akan tetapi Kristus juga adalah Allah yang sejati. Sebab hanya pribadi ilahi yang sanggup menanggung murka Allah dan membayar lunas hutang dosa manusia. Salib adalah penggenapan dari kasih dan keadilan Allah. Kebangkitannya bukti keilahian dan kemenangannya atas dosa dan maut. Seperti apa yang dikatakan oleh John Calvin, anak Allah menjadi manusia supaya manusia yang terhilang dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketaatan Kristus bukan hanya sekedar sebuah teladan, saudara. Dialah jalan satu-satunya keselamatan kita. Kita butuh perantara sempurna dan itulah dia, imam besar agung kita yang membuka jalan keselamatan bagi kita. Saudara, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Yang pertama, kita dapat melihat diri kita apa adanya. Kita adalah seorang pendosa yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi dalam kasih-Nya, Kristus datang menggantikan kita supaya kita diterima dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kemudian kita memiliki penghiburan dan kekuatan baru untuk menjalani hidup kita. Kristus sungguh mengerti setiap kelemahan dan pergumulan kita karena ia pernah mengalaminya secara langsung seperti ayat yang kita baca di atas. Maka kita tidak sendirian, kita aman di dalam Dia. Karena penebus kita bukan hanya penuh kuasa, tetapi Dia juga penuh dengan belas kasihan. Injil bukan hanya pengampunan, tetapi juga kuasa untuk hidup baru. Dalam kelemahan, rasa bersalah, dan pergumulan hidup, Kristus menyertai kita dan Roh Kudus terus membentuk kita untuk semakin serupa dengan Dia. Dan hidup kita bukan milik kita lagi. Karena kita telah ditebus, hidup kita bukan lagi soal mengejar kepuasan atau keberhasilan pribadi. Dunia berkata, kejar mimpimu. Tapi Injil mengalihkan pusat hidup kita dari aku kepada Tuhan. Hidup kita termasuk waktu, tenaga, uang, impian, bahkan penderitaan hanya ditujukan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara, di tengah budaya yang menuntut kita mandiri dan terus membuktikan diri ini, Injil justru menyatakan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi anugerah Allah melalui Kristus. Manusia yang sejati yang mengerti kita dan Allah yang sejati yang sanggup menyelamatkan kita. Di dalam Dia kita aman, diterima dan tidak perlu lagi hidup untuk membuktikan diri, melainkan untuk memuliakan Dia yang telah menebus kita. Saya undang kita, mari kita semua bangkit berdiri. Saudara, ketika kita merenungkan kasih Kristus yang adalah Allah yang sejati menjadi manusia yang sejati untuk menebus kita,
Mungkin saat ini kita perlu bertanya dalam hidup kita, apakah sungguh-sungguh hidup kita ini sudah menjadi miliknya? Sebab seringkali kita kembali mengandalkan kekuatan kita sendiri dan menjadikan diri kita sebagai pusat. Hari ini saya mengajak kita semua dengan rendah hati datang kepada Tuhan dengan mengakui ketidakberdayaan kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa pertobatan. Silakan berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Melalui perenungan katekismus hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan bahwa kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Ampuni kami karena kami mungkin sering kembali mengandalkan kekuatan kami dan menjadikan diri kami sebagai pusat. Hari ini kami tahu hanya Kristus yang mampu menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk penebusan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau menjadi manusia sejati yang menyelamatkan kami. Engkau yang ilahi mengambil rupa sebagai hamba atas kami Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu dan ajar kami untuk sanggup memberikan kendali penuh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berjudul Before the Throne of God Above. Biarlah melalui pujian ini kita terus diingatkan untuk terus memandang pada Kristus. Sang penebus, Sang pengasih, Sang Juru Selamat yang sempurna. Di hadapan tahta Allah, permohonanku yang teguh, imam besar penuh kasih, Dia pembelaku yang hidup. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya, ku tahu tiada yang pisahkan dari kasih-Nya yang besar, dari kasih-Nya. Amin. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan di saat iblis menggoda. Di saat iblis menggoda, menuduhku dalam hati, ku pandang kepada Yesus. Dia kalahkan semua dosa. Kristus penyelamat sempurna, bebaskanku dari maut. Keadilan digenapi dalam Dia yang ampuni, dalam Dia yang ampuniku. Sama-sama angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Haleluya. 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 Puji Dia yang telah bangkit. Mari kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, Dia Allah yang hidup. Katakan, anak domba Allah hidup, kebenaranku yang sempurna, amin. Maha kekal dan mulia, Raja Agung penuh anugerah. Di dalam Dia kan hidup, darahnya tebus jiwaku. Ku terselubung dalam Kristus, Allahku dan penyelamatku. Di dalam Dia
Tuhan, kalau kami bisa berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu, itu bukan karena kami Tuhan, tapi karena Kristus, imam besar kami yang sempurna, yang penuh kasih. Karena itu Tuhan, kami mau pujikan dengan penuh sukacita. Jaminan mulia, alasan mengapa kami berbahagia. Kami yakin dan teguh. Sing it, church. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami mau pasrah sempurna Tuhan di dalam kedaulatan-Mu. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Mau serahkan diri kami sepenuhnya Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia, memuji Yesus. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising
praising my Savior. All the day. Praising my Savior. Praising my Savior. All the day long. Tuhan, ajar kami hari ini untuk bisa berbahagia dan yakin dengan kebenaran yang kami miliki. Bukan karena kami hebat Tuhan, bukan karena kami kuat, tapi karena Kristus adalah imam besar kami yang setia, yang turut merasakan kelemahan kami. Yang walaupun begitu tinggi, begitu tak terselami, tapi pada saat yang bersamaan Kristus begitu hadir, begitu mengasihi, begitu peduli akan kami yang berdosa. That's why we will praise you, Lord. Yes, we will praise you all the day, Lord. Siapkan hati kami Tuhan, tata ulang hati kami, supaya kebenaran Injil-Mu bukan hanya menjadi kebenaran yang menyelamatkan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia-Mu akan menopang, memelihara, dan menyempurnakan kami hari lepas hari menjadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu Anda dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau memberi, mau menabur bagi pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Hai Church, saya Fani. Kembali lagi dalam Gibeon Weekly News. Bagi Anda parents yang memiliki anak usia 12-17 tahun atau duduk di bangku SMP dan SMA, info berikut untuk Anda. Anak-anak kita adalah buah pernikahan yang sangat berharga di mata Allah. Bagi orang tua yang ingin berkomitmen untuk mendidik anak-anak Anda dalam kasih dan Injil Kristus, segera daftarkan diri Anda dalam acara penyerahan anak atau child dedication melalui link berikut. Acara akan diadakan pada hari Rabu, 14 Mei 2025 di Gibeon Church. Silakan mengunjungi Connect Booth setelah ibadah ini untuk informasi lebih lanjut. Apakah Anda sudah mengecek kursi saat masuk ruang ibadah? Ada sebuah kartu kecil bertuliskan Pray, Share, and Invite seperti kartu ini. Kartu ini bisa menjadi pengingat bagi Anda untuk mendoakan 3 orang, membagikan Injil dan mengundang mereka untuk mendengarkan Injil. Karena sudah menjadi panggilan kita sebagai gospel people untuk menyebarkan kabar baik penebusan Kristus. Dengan berakhirnya rangkaian ibadah kematian dan kebangkitan Kristus, berakhir juga khotbah berseri Redemption. Semoga series ini membantu Anda untuk berefleksi tentang makna penebusan Yesus Kristus bagi kita saat ini. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan series Facing the World with Gospel Confidence.
Selamat mendengarkan khotbah. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kita, ataukah kasih karunia yang datang dari Kristus? Lalu apa yang menjadi confidence kita? Saudara, untuk pengumuman yang luar biasa, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Bagi tamu-tamu kita yang pertama kali hadir bersama dengan kami, mari sama-sama kita berikan aplaus yang hangat. Welcome. Buat teman-teman yang online, live streaming, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Dan hari ini kita masuk ke dalam Facing the World with Gospel Confidence Again, di dalam minggu yang ke-15. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin kita memberikan tribute. Kalau saudara tahu, minggu lalu pas hari Paskah, kita kehilangan seseorang yang sangat setia, yang selalu ada di belakang meja mixer, yaitu Pak Sandy. Dan hari ini saya mau menghormati dan merayakan kehidupan saudara kami, sahabat dan pelayan Tuhan yang luar biasa, Pak Sandy. Saudara, Pak Sandy bukan seseorang yang berdiri di atas panggung, bukan sosok yang selalu terlihat atau ngomong di depan, ataupun sering disebut, tetapi hidupnya selalu di balik layar. Tapi orangnya sangat tekun, dan Pak Sandy menghadirkan suara, sound, yang membuat khotbah ini dapat didengar. Bahkan kalau saudara dengar semua Spotify, YouTube, Instagram, dan TikTok, itu semua ada karena Pak Sandy. Dan mungkin Pak Sandy tidak pernah berkhotbah di mimbar, tapi meja mixer itu adalah mimbarnya. Dia memberitakan Injil bersama-sama dengan kita semua. Saudara, beliau datang paling pagi saat gereja masih belum dinyalakan AC-nya, lampunya. Dan dia pulang paling akhir setelah beberapa kali kebaktian. Gak banyak kata yang keluar dari mulutnya, tapi banyak kasih yang keluar melalui kesetiaannya. Pak Sandy adalah teladan kesetiaan. Dia mengerjakan tugas bukan untuk dapat pujian, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban saja, tapi karena rasa syukur. Saya percaya melalui pelayanan Pak Sandy, pelayanan kita semua itu tidak diukur dari seberapa sering nama kita disebut, tetapi seberapa besar kasih Kristus itu tercemin melalui perbuatannya. Dan hari ini dia telah bertanding dan pertandingannya sudah selesai. Seperti 2 Timotius 4 ayat 7 yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itulah yang dilakukan oleh Pak Sandy. Saya mendoakan supaya kita semua bukan cuma hanya mengenang beliau dan merayakan, tetapi juga melanjutkan perjuangannya. Terima kasih Pak Sandy. Suaramu mungkin kini tidak lagi terdengar di balik mixer, tapi hidupmu akan terus bersuara dalam hati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa untuk keluarganya. Kita doakan supaya keluarganya juga dikuatkan dan kita semua juga dapat melanjutkan perjuangan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup Pak Sandy, seorang hamba-Mu yang setia. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah mengubah hidupnya, memampukan beliau untuk melayani, dan kini sekarang beliau ada di dalam pelukan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas example, teladan yang sudah Kau tunjukkan melalui hidupnya. Bagi kami yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, hiburlah hati mereka, kuatkan keluarga mereka, keluarkan seluruh yang ditinggal, anaknya, istrinya, Bu Esther. Penuhi mereka dengan harapan Injil dan penghiburan dalam Roh Kudus. Dan bagi kami semua, supaya kami pun hidup tidak untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi seperti Pak Sandy, kami memberikan yang terbaik bagimu, melayani Engkau. Sampai akhirnya kami juga akan berjumpa dengan Engkau. Hari ini kami mengatakan bukan selamat tinggal, tetapi sampai jumpa lagi di kekekalan, di langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.
Saudara semua, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab Efesus. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Injil di rumah dan di tempat kerja. The Gospel at Home and the Gospel at Work. Ya, kita akan membaca bersama-sama Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca yang putih, saudara, dan saya baca yang kuning. Ya, kita akan mulai sama-sama ayat yang pertama. Efesus 6 ayat 1. 3, 2, 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tempat yang paling sulit untuk hidup sebagai orang yang beriman kepada Kristus itu bukan di gereja, saudara. Di mana? Di tempat kerja dan di rumah. Karena di situ aslimu kelihatan. Saudara kalau mau tahu, makanya semua majelis kami, kalau mau jadi majelis, yang kami interview itu istrinya, anak-anaknya, guru sekolah minggu anaknya, care group leadernya. Kenapa? Karena kami mau tahu apakah kehidupan mereka itu sama di gereja dan di rumah dan di tempat pekerjaan. Karena kalau tidak, Injil hanyalah sesuatu yang ada di sini. Kalau kita memahami Injil, maka kuasa Injil seharusnya juga bekerja di rumah dan di tempat kerja. Injil sejati bukan hanya mengubah ibadah saudara pada waktu saudara di gereja, tapi seluruh relasi serta kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap sebagai orang tua, bagaimana saudara bersikap sebagai seorang anak, bagaimana kita bekerja sebagai atasan dan bawahan. Justru di tempat-tempat itulah banyak orang Kristen kehilangan Injil. Kita bisa jago hafal ayat, ikutan seminar apologetika, jago ngomong rohani-rohani. Tetapi kalau hidupmu di rumah dan hidupmu di tempat pekerjaan itu tidak bisa dibohongi, saudara. Nah, selama 3 pasal di dalam kitab Efesus, kita diajar bahwa kita sudah ditebus, kita dipersatukan dengan Kristus, dikasih identitas baru. Nah, bagian ini adalah bagian akhir dari kitab Efesus. Ini imperatif. Indikatifnya sudah selesai, imperatifnya sudah selesai. Jadi hari ini mungkin akan terdengar sepertinya banyak nasihat. Tetapi nanti saudara akan lihat bagaimana Injil memotivasi semua itu. Yesus bukan hanya mengubah identitas kita seperti hanya aku di dalam Kristus, di dalam gereja. Tapi juga cara kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi poin saya ada 3. Injil di dalam pekerjaanmu, Injil di dalam keluargamu, Injil di dalam hidupmu. Oke? Kita akan mulai sama-sama. Injil di dalam pekerjaanmu. Yang siap belajar katakan yes. Nah, kalau saudara tadi baca, dikatakan bahwa hamba-hamba pekerjaanmu itu sama seperti kamu taat sama Kristus. Dan dikatakan ini seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi Rasul Paulus di sini menyamakan pekerjaan sama dengan pelayanan kepada Tuhan. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, perhatikan. 1A, poin saya, subpoin dari poin yang pertama. Pekerjaan kita adalah panggilan ilahi. Our work is divine calling. Nah, banyak orang itu memisahkan pekerjaan dengan dunia sekuler, dengan dunia rohani. Banyak orang membagi hidup dengan false dichotomy. 2 dunia. Dunia rohani itu apa? Pelayanan, ke gereja, misi.
Sehingga waktu saudara pergi ke gereja, ke care group, saudara belajar Alkitab, saat teduh, saudara berpikir ini adalah sesuatu yang untuk Tuhan. Kemudian kita ngomong dunia sekuler. Ya, kantoran, dagang, pabrik, saudara punya restoran, saudara punya toko boba atau apapun, ya kopi dan yang lain-lain, ya itu dunia sekuler. Bahkan ada orang yang bilang agama itu jangan dicampur sama bisnis. Dunia sekuler, dunia rohani. Tetapi Efesus meruntuhkan pembagian palsu ini. Kita seharusnya tidak melakukan dikotomi ini. Allah terlibat dalam pekerjaan sehari-hari, bahkan bukan hanya dalam pelayanan gerejawi. John Stott berkata begini, tidak ada dikotomi antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler bagi orang Kristen, karena semua dilakukan untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi seorang ibu rumah tangga yang mencuci pakaian, mengasuh anak-anak, bahkan bisa memiliki pelayanan yang lebih baik daripada seorang hamba Tuhan kalau khotbah tapi nggak pakai kasih. Jadi kalau saudara lihat, apapun pekerjaan saudara, apapun peran saudara, saudara harus tahu itu melayani Tuhan. Nah kalau sudah perhatikan tadi, ada beberapa kali dikatakan hamba. Jadi artinya apa? Pekerjaan yang dianggap rendah. Paulus menulis kepada para budak. Pekerjaan yang saat itu dianggap tidak layak disebutkan. Tetapi dia menyebut bahwa pekerjaan budak-budak itu adalah pelayanan kepada Kristus. Artinya pekerjaan yang dianggap rendah di dunia pun itu sebenarnya sangat mulia di hadapan Tuhan. Martin Luther pernah berkata seorang ibu yang menyusui bayinya sedang melakukan pekerjaan lebih tinggi daripada semua doa para biarawan yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi kalau saudara dipanggil untuk nyapu jalan, jadi OB, cuci piring, itu tidak rendah di hadapan Tuhan. Kalau saudara jadi kasir, saudara jadi clerk dimanapun, jadi sales, apapun, tidak ada yang rendah. Tidak semua harus jadi CEO, tidak semua harus jadi business owner. Tapi kalau saudara dikasih pekerjaan itu, kalau saudara menyapu, sapulah seperti Leonardo da Vinci melukis. Betul. Kalau saudara jadi kasir, kalau saudara melakukan pekerjaanmu, mencuci piring, cuci piringlah seperti Beethoven mengubah lagu-lagu yang luar biasa. Karena saudara sedang melakukannya untuk Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saudara harus sadar bahwa our audience bukan bos, bukan orang-orang di sekeliling, tapi audience kita adalah Tuhan. John Calvin berkata tidak ada pekerjaan yang terlalu hina atau rendah saat kamu melakukan dalam panggilanmu. Itu akan selalu bersinar dan dihitung sangat berharga di mata Allah. Saudara mungkin bisa tidak dikenal oleh dunia. Tidak pernah ditulis di dalam majalah top 50 businessmen. Tapi saudara dihargai dan dilihat oleh Tuhan. Bahkan hal yang paling sederhana pun itu menjadi ibadah. Kalau saudara tahu untuk siapa saudara melakukannya. Amin saudara. Pekerjaan bukan sekedar sarana untuk mendapatkan nafkah. Tapi menjadi bagian dari mandat budaya. Allah memakai pekerjaan kita untuk memelihara ciptaannya. Saudara di kota metropolitan ini kita dikelilingi dengan orang-orang yang menyapu lantai, buka pintu, jaga parkir, antar paket, Gojek, Grab, semua segala macam. Kalau saudara memandang mereka seperti furniture sosial, saudara memandang mereka rendah atau hanya alat bantu hidupmu, saudara belum benar-benar memahami Injil. Karena Tuhan menghormati semua pekerjaan. Allah sudah bekerja, sering bekerja, justru melalui mereka. Semua pekerjaan yang bukan dosa, yang membawa kebaikan bagi manusia adalah bentuk ibadah kepada Allah. Kalau saudara perhatikan di Kejadian 1 ayat 28, ini adalah mandat budaya. Mandat budaya, Allah memberkati manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, lalu berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Ada suatu mandat budaya, yaitu apa? Prokreasi, bicara tentang peradaban. Ada pengelolaan, ada pembudidayaan. Artinya, Martin Luther berkata begini, semua pekerjaan manusia adalah bagian dari providensia pemeliharaan Allah atas bumi. Tuhan memberi kita susu lewat tangan peternak sapi, bukan dari langit, itu pakai tangan saudara. Semua ini butuh kerja, kuli bangunan, programmer, pemilik UMKM, itu adalah alat providensianya Tuhan.
Martin Luther meneruskan, bagaimana seorang pembuat sepatu memuliakan Tuhan? Bukan dengan menjahit tanda salib di setiap sepatu, tetapi dengan membuat sepatu yang terbaik untuk dipakai. Sehingga waktu orang pakai sepatu itu, wih ini kok kualitasnya bagus ya. Mereka bisa memuliakan Tuhan. Tukang sepatu, ibu rumah tangga, karyawan, wira swasta, saudara semua melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pekerjaan kita adalah bagian dari pemulihan bumi, pemulihan dunia di bawah Kristus Raja. Jadi saudara sedang berpartisipasi seperti saya sampaikan di Minggu Kebangkitan. Saudara berpartisipasi untuk 1 hari saudara akan memulihkan ciptaan yang rusak di langit baru dan bumi baru. Already but not yet. Katakan sama-sama sekali lagi. Already but not yet. Bahasa Indonesianya apa? Sudah tapi belum. Katakan sama-sama. Sudah tapi belum. Makanya waktu saudara memperjuangkan keadilan di tempat kerja, melakukan pekerjaan dengan jujur, integritas di tengah-tengah korupsi, itu semua perjuangan kita tidak sia-sia. Kenapa? Itu seperti benih kecil dari kerajaan Allah yang akan digenapi 1 hari di langit baru, bumi baru. 1 hari dunia ini akan ditebus. 1 hari tidak akan ada lagi korupsi. 1 hari tidak akan lagi ketidakadilan. Tidak ada lagi kebusukan. Dan artinya kalau saudara melakukan yang baik sekarang, saudara sedang berpartisipasi. Saudara sedang memberikan cicipan kepada orang-orang di sekeliling. Ini loh kerajaan yang dipimpin Kristus nanti. Rasanya seperti ini. Itulah sebabnya saudara. Ada beberapa orang sampai tanya sama saya, Pak, meskipun Gibeon ini di tengah-tengah semua konstruksi ini ya, kok masih dipikirkan ya dengan baik ya. Supaya orang gak kesandung, supaya tetap bersih, masih ditutupi kain-kain hitam. Terus itu kenapa Pak? Kok di depan itu digali semua? Oh saya bilang kita mengadopsi taman kota. Kita mau memperindah, mempercantik. Kita bangun tandon di sana supaya nanti hijau, penghijauan. Supaya makin banyak oksigen. Loh kok cuma taman itu tok Pak? Gak semuanya. Loh ya siapa sih bisa semuanya? Budgetnya itu loh siapa gitu saudara ya. Tapi saudara kenapa kok kita melakukan itu? Karena kita sedang berpartisipasi. Itu bagian kita. Terus ada yang bilang, wah itu kayak ngelempar garam di tengah laut. Pak, percuma. Saudara, di hadapan Tuhan perjuangan saudara tidak sia-sia. Seperti benih dari kerajaan Allah yang akan digenapi. Kita lakukan yang terbaik bukan untuk dapat upah. Tetapi kita sedang berpartisipasi untuk menjadi bagian dari pemulihan Tuhan di langit baru, bumi baru. Already but not yet. Setiap email yang saudara tulis dengan kejujuran. Setiap kontrak yang dinegosiasi dengan adil. Setiap pelayanan yang dilakukan dengan kasih. Semuanya adalah benih kecil dari kerajaan Allah yang akan digenapi bersama dengan Kristus. Nah firman Tuhan berkata juga ayat 6. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan hanya taat jika apa? Tetapi apa? Lakukanlah sebagai hamba-hamba Kristus. Nah kita masuk dalam 1B. Pekerjaan perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Nah ini sebentar, pesan sponsor. Bagi teman-teman yang masih kuliah atau sekolah ya. Sudah bilang, wah ini kerja bukan buat aku. Mungkin saudara merasa yang college ya, yang kuliah. Atau mungkin ada anak youth di sini yang gak ikutan ya. Hari ini kamu berpikir, aku belum kerja, khotbah ini belum buat aku. Jangan salah, belajar itu pekerjaanmu saat ini. Amin. Saat kamu belajar dengan rajin, jujur dan setia, kamu sedang memuliakan Tuhan di tengah dunia pendidikan. Jadi belajarlah seperti bekerja untuk Kristus. Bukan untuk dapat IP. Dapat good grade. Bukan. Karena karakter yang dibangun hari ini adalah fondasi pekerjaan dan pelayananmu besok. Maka kerjakan tugasmu, skripsimu, ulanganmu dengan hati seorang hamba Kristus. Oke? Nah pekerjaan perlu dilakukan dengan sepenuh hati. Work needs to be done all your heart. Kalau saudara perhatikan di sini ayat 7-nya dikatakan layanilah dengan senang hati. Layani di sini adalah doulos. Bahasa Yunaninya adalah hamba, tapi juga digunakan untuk penyembahan. Artinya kerja adalah ibadah. Jadi saudara kalau saudara kerja, saudara bukan kerja untuk dilihat bos. Saudara bukan kerja hanya untuk dilihat supervisor atau manajer. Kalau saudara hanya kerja untuk manusia, saudara akan kerja ala kadarnya. Kerja bukan untuk dilihat orang, tapi untuk melayani Tuhan. Sehingga pekerjaan menjadi sarana penyembahan. Ini bukan tekanan saudara, namun merupakan kehormatan. Kita sedang mempersembahkan pekerjaan bagi raja segala raja.
Saudara bukan melakukan ala kadarnya hanya untuk dapat gaji. Ada yang bilang gini kan, ala Pak kerja keras atau extra mile gaji ini podo. Ya kan saudara? Tapi waktu saudara melakukan itu, saudara kalau melakukannya untuk manusia ya seperti itu. Tapi waktu saudara sadar bahwa itu Tuhan yang saudara jadikan objeknya, bukan bos saja, saudara akan bekerja dengan segenap hati. Nah mungkin saudara bilang, ya tapi objeknya lah bosku gak tahu diri Pak. Bosku itu diktator Pak. Saenai dewe Pak. Gitu saudara. Mungkin saudara berkata bahwa kantorku toksik. Pekerjaanku gak menyenangkan. Nasihat Paulus apa? Bekerjalah dengan sepenuh hati. Bukan karena tempatmu ideal. Tapi karena Tuhan itu setia. Kalau saudara ngomong bosku gak tahu diri. Coba ngoco. Kamu tahu diri nggak? Loh aku ya lebih lumayan timbangnya bosku. Ya, jangan pakai lebih lumayan. Itu orang legalis saudara ya. Aku nggak kayak dia. Wah, ya dalam hal itu. Mesti tanya sama anakmu sama istrimu gitu ya saudara ya. Papa itu yang nggak tahu diri. Wah bodoh aja ternyata saudara. Dia mungkin salah. Tapi kita juga nggak lebih benar. Halo? Bekerja sepenuh hati bukan karena tempatmu ideal, tapi karena Tuhan setia. Wong Tuhan tempatkan kamu di sana dalam kedaulatannya. Mungkin Tuhan ingin kamu belajar sesuatu. Mungkin Tuhan ingin kamu belajar tekun. Mungkin Tuhan ingin kamu belajar untuk organize. Dan dikatakan Efesus 6 ayat 8, karena kamu tahu bahwa setiap orang yang kerja akan menerima balasannya dari Tuhan. Wih, kok kayaknya ini transaksional? Ini bukan transaksional saudara. Tetapi janji kasih Bapa bahwa setiap perbuatan baik yang lahir dari iman itu tidak sia-sia di mata Tuhan. Kita bekerja bukan untuk diterima, tetapi karena sudah diterima. Karena Tuhan setia. Tuhan itu mestinya menolak kamu. Tidak perlu memelihara hidupmu. Tetapi Tuhan dalam providensianya mengizinkan kita, mempercayakan kepada kita suatu pekerjaan. Mungkin kita merasa pekerjaan kita bosan, kantormu toksik, bosmu gak tahu diri. Tapi Paulus ngomong gini, lihatlah melampaui bosmu. Lihatlah Tuhan. Saudara, saya harus menceritakan bagaimana banyak sekali dalam pekerjaan-pekerjaan saya, atasan saya itu tidak ideal, tidak pernah ideal. Tetapi di situ saya dites, saudara. Saudara, saya masih ingat waktu saya kerja di corporate, I was one of the youngest manager. Saya salah satu manajer yang paling muda. Saya ditanyain sama bos saya, kamu masih paling muda begini, kok bisa punya trait, kamu bisa menggerakkan orang-orang yang sama manajer sebelumnya gak bisa nurut, kamu malah sama kamu kok bisa nurut, gimana? Saya bilang aja terus terang, saya belajar di gereja. Kok bisa belajar di gereja? Ya di gereja semua volunteer. Gak ada yang dibayar. Bagaimana saya bisa memotivasi itu semua? Karena saya tahu visinya. Visinya apa? Tuhan, melayani Tuhan. Maka kalau di gereja saya melakukan pendekatan pastoral. Pastoral approach. Dia bilang, bingung dia bosnya. Pastoral, apa maksudnya? Ya saya connect, bangun relasi, bangun jembatan. Saya ingin tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia. Kemudian baru yang lainnya. Oh oke. Saudara, kadang-kadang kita itu hanya melihat ideal, cari yang ideal. Tapi kalau Tuhan tempatkan di sana, itu adalah tempat idealmu saat ini. Karena Tuhan sedang ingin kamu belajar. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Jadi, kalau saudara lihat ini, Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Apa motivasi kita bekerja? Apakah motivasi kita bekerja untuk pengakuan? Supaya dihargai, supaya merasa diri jadi orang. Kalau iya, kalau kita bekerja demi status, kalau kita bekerja untuk supaya dihargai, kita adalah budak. Namun saat kita bekerja bagi Tuhan, kita adalah orang merdeka. Kalau kita tahu siapa kita akan bekerja bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk melayani Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang bekerja bukan untuk melayani Tuhan, tetapi mendapatkan identitas jati diri. Tetapi Injil berkata apa? Identitasmu dan jati dirimu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bekerjalah untuk Tuhan. Bekerjalah dengan bebas.
Hanya dengan cara Injil, kerja itu tidak memperbudak, tetapi justru memperkaya jiwa kita. Amin, saudara. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau pekerjaan saya sudah bagian dari pelayanan, berarti saya nggak perlu lagi dong aktif pelayanan di gereja. Jawabannya bukan begitu, saudara. Karena begini, pekerjaanmu di dunia adalah bagian dari misimu. Saudara perlu melakukan misi. Tapi pelayanan di gereja tetap penting. Kenapa? Ini saya ngomong kayak begini bukan untuk pesan sponsor. Tetapi karena gereja adalah tempat Anda dibentuk. Tempat Anda dilatih. Diasah. Supaya kita semua dapat diutus bersama. Kita tidak dipanggil untuk jadi terang sendirian. Tetapi untuk jadi tubuh Kristus bersama-sama. Jadi terang dimanapun saudara berada. Melayani di gereja adalah tempat untuk melatih kasih kita dan karakter yang akan saudara bawa di dunia pekerjaan. Jadi kita butuh dua-duanya. Pelayanan di gereja memperlengkapi, melatih kita, membentuk karakter kita untuk tulus melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga kita dapat bekerja di luar sana dan menghidupi Kristus dan Injilnya itu. Sehingga Kristus dipermuliakan di tempat pekerjaan saudara. Amin. Ya. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Nah, ini memang banyak nasihat ya. Masuk poin kedua, kita bicara tentang keluarga. Karena begini, Injil tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi cara kita mengasihi dan di rumah. Ya. Karena begini saudara, mengasihi di rumah itu topengmu harus copot. Kalau saudara di pekerjaan masih bisa profesional. Karena apa? Kalau saudara nggak senang masih bisa diempet. Tapi begitu di rumah, di situ biasanya meledos, gitu ya saudara ya. Di situ biasanya semua diuji. Injil diuji paling jujur di rumah. Nah, perhatikan di sini ayat 4. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak janganlah apa? Bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, menarik ya. Kok cuman bapak-bapak, nggak ada ibunya? Nah, nanti kita lihat ya sebenarnya dua-duanya. Tetapi ini subpoin dari nomor 2. Peran orang tua mendidik tanpa membangkitkan amarah. Paulus mengarahkan perkataan ini secara spesifik kepada bapak-bapak karena di dalam konteks budaya Romawi kuno, bapak itu punya kuasa mutlak atas anak. Bisa ngusir anak, bahkan membunuh anak. Dan Paulus mengkontraskan ini. Paulus gak ngomong gini, tunjukkan siapa yang bos, bukan. Tunjukkan siapa yang berkuasa, bukan. Tapi jangan bangkitkan amarah. Nah, ini sangat kontras, saudara. Injil mengkoreksi cara kita melihat otoritas. Otoritas di dalam Kristus bukan untuk menekan, bukan untuk menindas, bukan untuk semena-mena, tetapi untuk membentuk. Anak-anak, perhatikan saudara, itu bukan milik saudara. Anak-anak itu dititipkan Allah, bukan diperlakukan sebagai proyek ambisi pribadi. Kalau saudara dititipi Allah, artinya saudara harus bertanggung jawab sama yang menitipkan. Betul atau tidak saudara? Betul saudara? Saudara penitipan barang itu nanti satu hari sama yang nitipkan diminta. Betul ya saudara ya? Dipelihara dan dijaga dengan baik atau tidak? Atau saudara buka, saudara semena-mena, rusak kabeh gitu ya. Titipanku mana? Wis tak makan kabeh pak, gitu saudara. Ngamuk gak saudara? Ngamuk lah pasti. Betul saudara? Begitu juga anak-anak. Nah kalau saudara perhatikan di sini, ini ada sebuah prinsip mengenai disiplin. Saudara tahu gak? Amarah anak itu bisa timbul dari 2 ekstrim. Nah saya mau memberikan kepada saudara sebuah prinsip, oke? Amarah anak itu dalam bahasa aslinya yaitu parorgizete. Artinya menyulut amarah yang menetap dan membusuk. Karena anak gak merasa dikasihi, dimengerti dan dipimpin dengan hikmat. Amarah itu bisa timbul. Karena apa? Kebanyakan 2 ekstrim. Persis seperti legalisme sama antinomianisme. Over disiplin, disiplin yang berlebihan, terlalu keras, menghukum tanpa empati,
Mempermalukan di depan orang lain. Goblok dasar kon iku. Gitu. Dan tidak konsisten. Kalau good mood bisa senang. Tapi kalau moodnya jelek, hajar. Semena-mena, over disiplin. Disiplin yang berlebihan. Hanya untuk membuat anak takut. Apa yang terjadi? Pasti banyak amarah anak itu, luka. Tetapi yang satunya mungkin ini orang-orang legalis ya. Wow, sangat dengan peraturan. Ya, strength, strict. Siap. Gitu. Semua kayak militer. Over disiplin. Lah mungkin saudara dulu produk dari situ. Dikit-dikit disamboi. Dikit-dikit pakai sabuk, pakai sapu lidi, pakai rotan. Saudara wedi. Dan saudara punya trauma. Dan saudara jadi orang tua sekarang. Apa yang terjadi? Swing to the other side. Seret ke sini. Kamu mau apa nak? Oh, mau makan french fries? Setiap hari ada french fries. Mau makan chicken nugget? Setiap hari ada chicken nugget. Mau apa? Ya. Akhirnya apa? Under disiplin. Kurang disiplin, permisif. Manjain anak. Kenapa? Janganlah nanti dia ngamuk sama aku. Dia takut kehilangan kasih anak. Takut ditolak sama anak. Kenapa? Dulu dia menolak papa mamanya. Sekarang trauma itu membentuk dia untuk mendidik anaknya. Sehingga kita menyerah pada manipulasi anak. Anak itu tahu loh. Kalau dia bisa memanipulasi orang tuanya. Dan saudara tahu? Itu kayak gitu. Anaknya bisa marah sama orang tuanya. Saya kan jadi youth pastor lama saudara. Di Amerika. Lah orang Amerika kan orang paling bebas. Terserah. Aku mau jadi transgender. Siap. Gitu saudara. Mau tak beli dress? Oke, silakan. Boleh, semua boleh saudara. Mau jongkir balik juga boleh. Apa yang terjadi? Aku merasa gak dikasihi. Loh kan, orang yang jadi korban over disiplin berkata, aku pengen punya orang tua kayak gitu. Lah orang yang punya orang tua kayak gitu yang segala macam boleh merasa gak dikasihi. Jadi under disiplin atau over disiplin, dua-duanya berasal dari guilty parenting. Saudara, over disiplin sering muncul dari rasa bersalah karena takut anak gagal. Jadi orang tua mencoba mengontrol segalanya lewat ketegasan yang berlebihan. Under disiplin sering muncul dari rasa bersalah karena merasa gak cukup hadir, terlalu sibuk. Takut anaknya merasa tidak dicintai. Saya pernah ketemu sama beberapa parents yang ngomong, iya pastor, saya gak berani disiplin anak saya. Kenapa? Karena saya kerja terus. Kalau ketemu sama anak terus habis itu tak disiplin lagi, nanti dia marah sama saya. Guilty parenting, saudara. Saudara, apa efeknya? Marah. Amarah. Saya mau berikan kepada saudara sebuah rumus. Ini bukan direktif tetapi prinsip saja. Perhatikan. Banyak orang melakukan disiplin tanpa relasi. Disiplin yang kuning itu kalau tidak ada relasi maka apa yang terjadi? Entitlement. Manja. Anak itu tidak pernah mengerti kenapa. Tidak ngerti konsekuensi dosa. Gak ngerti benar dan salah. Gak ngerti yang proper gimana. Tapi yang satunya disiplin tok tanpa relasi. Apa yang terjadi? Luka. Memberontak. Yang seharusnya ada adalah relasi plus disiplin. Jadi kalau ada disiplin, saudara harus duduk habis itu. Kalau disiplinmu berlebihan, ya harus minta maaf. Karena mungkin disiplinnya itu karena kamu sudah melampiaskan kemarahanmu. Mungkin poinnya betul. Tapi konsekuensinya tidak sebanding dengan kesalahan. Ya minta maaf. Terus kemudian Anda jelaskan kenapa. Jadi orang tua kan kadang-kadang, aku gak pernah bisa salah. Enak, masa aku minta maaf. Aku yang biayai semua kok. Wah kan gitu kan saudara ya. No, relasi plus disiplin. Saudara, tapi relasi tok tanpa ada disiplin. Apa yang terjadi? Anak itu akan bingung. Yang benar dan yang salah yang mana. Gak pernah belajar bertobat. Tetapi waktu ada relasi dan disiplin, ada sebuah karakter, ada sebuah kedewasaan. Charles Spurgeon bilang begini, didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya. Tapi pastikan engkau sendiri berjalan di jalan itu. Kalau saudara suruh anak saudara jujur tapi saudara suka nipu. Kalau saudara suruh anakmu pilih teman yang baik tapi teman-temanmu rusak kabeh. Ini pernah. Saya bilang, ada orang tua datang sama saya, pastor, anakku bisa jawab, pastor. Oh, maksudnya apa? Iya, saya itu suruh bilang sama dia, kamu tuh cari teman tuh yang baik. Jawab, alah papa itu loh, teman-teman yang minum-minum sampai mabuk-mabuk geletak di depan rumah, meso-meso nyuruh-nyuruh aku.
mateng kon rasakno kon saudara. Ada lagi orang tua datang. Saya suruh anak saya ikut retreat. Saya suruh anak saya ikut pelayanan aktif di gereja. Ngomong gini, alah papa loh. Ke gereja bolong-bolong. Waktu itu kita vacation aja. Kita liburan, milih liburan daripada ke gereja nyuruh-nyuruh aku. Double standard. Rasakno kon. Kenapa? Mangkisi, mangkidu, ketek cili, lihat ketek gede ngomong apa? Iya kan? Contohnya seperti itu ya. Of course anaknya akan begitu saudara. Untung ya para youth ada di bawah. Belum dengar ya saudara ya. Masih ada kesempatan untuk saudara bertobat ya saudara. Ya kan? Itu kemunafikan. Saudara perhatikan, kemunafikan melahirkan luka. Karena kita memberikan standar ganda. Seringkali kita itu lupa. Kita tuh diperhatikan. Our action speaks louder than our word. Kata-kata kita itu kalah sama tindakan kita. Tindakan kita, saudara bilang Tuhan paling penting. Ngomong tok. Tapi anak bisa lihat, bukan. Duit paling penting buat papa mama. Piala paling penting. Bolos gereja demi basket. Ups. Bolos gereja demi piala. Gak apa-apa gitu. Saudara, ini bukan nyindir, tapi ini kenyataan. Didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya. Pastikan saudara sendiri berjalan menurut jalan itu. Nah, tujuan parenting itu apa? Apa? Supaya anak nurut saja, supaya anak behave. Bukan. Tujuan mendidik anak bukan hanya untuk kepatuhan. Bukan supaya rapi. Nanti rapi, wah kayak Gestapo gitu. Wah semuanya siap-siap. Bukan. Tapi anak itu jadi dewasa, punya hikmat. Mereka bukan punya pengetahuan saja, tapi berhikmat, jadi karakternya matang. Agustin di dalam bukunya Confession dia bilang begini, tujuan dari pengasuhan anak adalah melatih anak-anak menjadi pribadi yang merdeka. Bukan merdeka dari aturan, tetapi merdeka untuk melakukan apa yang benar meskipun gak ada peraturan. Jadi mereka bisa melakukan yang benar. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang benar, apa yang salah. Mereka takut akan Tuhan, cinta sama Tuhan. Jadi jangan hanya bentuk perilakunya, tetapi bentuk hatinya. Ajarkan bukan hanya apa yang harus mereka lakukan, tetapi kenapa itu benar, kenapa itu baik di hadapan Tuhan. Bukan hanya nurut saja perilakunya, tetapi mereka jadi serupa dengan Yesus Kristus. Injil bukan hanya mengatur perilaku, tetapi membawa hati anak-anak mengenal siapa Tuhan dan siapa diri mereka di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi ini singkat ya saudara, karena ini bukan seminar, jadi cuma 3-4 slide saja ya saudara ya. Tapi kita masuk ke peran anak menghormati. Nah sekarang peran anak. Tadi peran orang tua, sekarang peran anak. Peran anak menghormati bukan sekedar taat. Nah, perhatikan di sini ayat 1 dan 2. Karena di sini dua-duanya disebut. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tapi juga dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ada dua kata-kata di sini. Nah, jangan bingung saudara mengenai kedua hal ini. Karena semua pakar Alkitab setuju akan prinsip yang akan saya sampaikan ini. Karena begini saudara. Kapan taat, kapan hormat? Ada orang yang masih bingung. Kenapa? Karena dia mengikuti budaya. Budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya Chinese, budaya Barat. Kalau budaya Barat bilang, oh orang tua sama anak, wah sudah peduli, pokoknya kita hidup sendiri-sendiri. Oh kalau budaya Asia bagaimana? Wah pokoknya anak harus pokoknya taat, patuh gitu ya. Oke, tapi kita kembali kepada budaya Alkitab. Apa katanya? Dan ini sangat luar biasa, bagus banget. Maksudnya gini, taat itu adalah tindakan dalam fase asuhan. Jadi ketaatan untuk masa pengasuhan. Maksudnya apa? Taat untuk anak-anak yang masih ada di bawah umur. Masih ada di bawah asuhan orang tua. Dibiayai orang tua. Masih di bawah otoritas orang tua. Belum dewasa, belum mandiri. Saudara harus taat dan hormat dua-duanya. Tetapi apakah setelah mandiri bisa seenaknya? Tidak taat jadi tidak hormat. No, hormat itu sikap hati sepanjang hidup. Hormat itu abadi. Bahkan ketika orang tuamu tidak layak dihormati. Ada nggak orang tua yang seperti ini? Ada. Mungkin saja mengecewakan. Mungkin saja nggak tahu diri. Tapi kita harus tetap hormat. Ketaatan untuk masa pengasuhan. Tetapi hormat berlaku sepanjang kehidupan.
Nah pertanyaannya kan begini, apakah hormat itu harus selalu taat juga? Kalau sudah dewasa, sudah mandiri, dan sudah tidak dibawa asuhan. Hormat bukan berarti harus selalu setuju. Hormat bukan tunduk secara membabi buta. Saat disuruh berdosa, saat disuruh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau conviction kita, Anda boleh berbeda pendapat, tetapi tetap dengan hormat. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena ketika dewasa, seseorang bisa berbeda pendapat. Bahkan mungkin tidak mengikuti perintah orang tua, tapi tetap bisa menghormati mereka. Karena hormat adalah sikap yang lahir dari kesadaran bahwa orang tua itu alat anugerah Tuhan. Meskipun mereka tidak sempurna. Ya, jadi kalau saudara lihat ini maksudnya saudara. Saya interpretasikan kepada saudara dengan bertanggung jawab. Nah kalau kita perhatikan Efesus 6 ayat 2 itu sebenarnya mengutip langsung dari 10 perintah Allah. Artinya apa? Ini bukan cuma hanya budaya. Ini bukan hanya nilai budaya barat, budaya Asia, bukan. Ini adalah hukum Allah. Ini bicara tentang sikap hati, bukan hanya tindakan lahiriah. Penghormatan bukan karena orang tua layak, tapi karena Tuhan yang menempatkan posisi mereka di dalam hidup kita. Kita menghormati bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena Tuhan yang memberikan mereka posisi itu dalam hidup kita. Hormat bukan berarti kita selalu setuju, tapi tetap menunjukkan pengakuan akan peran dan keberadaan mereka atas hidup kita di dalam rencana Allah. Nah gini saudara, saya berikan tension. Karena tension dari prinsip hormat itu ada dua. Gini ya saudara, ada kecenderungan. Saya yakin saudara bisa lihat ini. Ada orang yang hormat saking takutnya kehilangan pengakuan orang tua. Sehingga mereka tunduknya berlebihan karena takut mengecewakan orang tua. Saya pernah konseling ini. Contohnya, suami dengerin mamanya dan mengabaikan istrinya. Sehingga mama dan istri saingan. Kan ada yang ngomong gini, mama itu cuma satu. Istri bisa ganti-ganti. Wah kan gitu. Ampun. Jadi kamu tak gembol 9 bulan ya gitu saudara. Oh siap. Tunduk berlebihan karena takut mengecewakan mama atau orang tua hingga kehilangan identitas dan panggilan pribadi. Kalau Anda mama di sini dan Anda percaya Injil, Anda tidak akan tersinggung dengan apa yang saya katakan. Karena Anda tahu anak Anda bukan milikmu, tapi titipan Tuhan. Tunduk berlebihan ini bahaya saudara. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Live and cleave. Ini merupakan gambaran dari covenant. Saya sudah sampaikan ini di rahasia di balik pernikahan. Banyak orang kehilangan identitas dan panggilan pribadi gara-gara apa? Aku gak mau ngecewain orang tuaku. Iya. Tapi habis itu kamu menterbengkalaikan anak-anakmu dan istrimu. Atau mungkin suamimu dilucuti kejantanannya gara-gara kamu nurut sama papamu lebih daripada suamimu. Halo, ini bolak-balik saya ketemu saudara. Iki apa sih? Oh menantu ambek mertua. Apa? Siapa sing duwe-duwe? Oh ternyata sing duwe-duwe sing iki. Oh gitu. Takut kehilangan warisan. Takut kehilangan ini dan itu. Saudara, siapa yang menjadi pemelihara dalam hidup kita? Saudara kita perlu sadar. Tunduk berlebihan itu enggak benar. Ekstrim ini. Artinya saudara memberhalakan pengakuan manusia. Tapi yang kedua, gara-gara sakit hati saudara gak mau tahu. Menolak hormat karena luka, kepahitan dan kebencian. Ini juga salah. Terhadap orang tua yang tidak sempurna. Dulu mungkin dimanipulasi, di abuse. Aku gak mau tahu. Saiki aku soge. Oh kon, saudara. Aku bisa. Gak perlu kamu. Apa yang terjadi? Keduanya adalah bentuk ketidakdewasaan rohani. Injil memanggil kita untuk mengampuni orang tua. Bukan karena mereka layak untuk diampuni. Tetapi karena saudara dan saya berdosa tetapi diampuni oleh Tuhan. Injil memberi kita identitas baru sehingga kita tidak memberhalakan pengakuan orang tua. Tetapi kita sebagai anak-anak dipanggil untuk menghormati mereka. Meskipun kadang-kadang tidak selalu setuju saudara.
Kedewasaan rohani berarti bisa hormat tanpa diperbudak karena ekspektasi, karena memberhalakan, dan juga bisa bebas dari kebencian dan kepahitan. Kita bisa hormat tanpa tekanan ekspektasi karena saudara tidak memberhalakan pengakuan orang tua. Namun kalau saudara pernah disakiti, hormat pun kita tetap bisa karena kita tetap tulus. Karena apa? Luka masa lalu itu sudah dibereskan dan disembuhkan oleh Injil. Jadi Anda bebas. Hormatmu itu bebas tekanan karena Anda bebas dari berhala pengakuan. Hormatmu itu juga tulus dengan kasih karena Anda bebas dari kebencian dan kepahitan. Amin. Beda saudara. Nah ini semoga supaya saudara bisa reflektif ya. Apakah kita masih pahit karena luka masa lalu atau diperbudak ekspektasi keluarga? Kalau masih pahit, kembali kepada salib. Datang kepada Kristus. Atau saudara menempatkan Kristus sebagai pusat. Nah kita sudah belajar jadi orang tua dan jadi anak. Kalau Anda orang tua, Henry Nouwen berkata begini. Baca sama-sama ya. Ini bukan firman Tuhan tapi quote, tapi bagus banget. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hadiah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anak mereka adalah apa? Pertobatan mereka sendiri. Saudara, sebagai orang tua, apakah saudara menunjukkan saudara itu punya hati yang mudah bertobat? Kalau saudara salah, apakah saudara mau minta maaf? Kalau saudara salah sama suamimu dan istrimu, kamu peragakan enggak pertobatanmu di depan anak-anak? Pertobatan itu adalah tanda hatimu diubah oleh Injil. Dan tanpa Injil, keluarga jadi tempat luka, tempat kontrol. Tapi dengan Injil, keluarga jadi tempat kasih dan pemulihan. Dan saudara tahu anak-anak belajar. Saudara lihat kenapa ada banyak anak-anak yang grow up jadi manipulatif. Karena orang tuanya saling memanipulasi. Kenapa anak-anak banyak jadi keras, marah. Karena orang tuanya banyak kemarahan. Biarlah kita menjadi orang tua itu memutuskan semua luka-luka masa lalu. Injil mengubah dinamika otoritas menjadi dinamika kasih. Keluarga yang dipimpin oleh Injil tidak dibangun atas ketakutan, tapi atas kasih. Yang setuju katakan amin. Orang tua tidak lagi mendidik karena takut malu atau memproyeksikan ambisi, enggak. Tetapi Anda mendidik karena sadar ini titipan Tuhan. Anda kembalikan anak-anak Anda kepada Tuhan. Anak tidak lagi taat karena takut. Takut dapat pengakuan atau karena takut nanti gak dapat warisan. Bukan itu lagi. Tapi karena respek dan cinta. Kita membesarkan anak bukan untuk jadi seperti kita. Tapi untuk jadi seperti Kristus. Jadi saudara doa gak bareng sama anak-anak Anda. Libatkan anak doa. Diskusi firman. Kalau saudara ada persimpangan jalan. Ajak anak-anak untuk berdoa bersama. Minta Tuhan kasih hikmat papa mama untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya masih ingat waktu kita mau pindah ke Indonesia, saya ajak anak-anak saya semua bersama-sama untuk berdoa. Tuhan tolong pimpin kami sebelum kami pulang Indonesia. Anak kita perlu melihat kita sebagai murid Kristus. Sehingga mereka juga bisa hidup sebagai murid Kristus. Karena baik orang tua maupun anak, kita teman seperjalanan untuk menuju kepada keserupaan Kristus. Amin saudara. Nah yang terakhir, Injil di dalam hidupmu. Nah saudara, tadi 2 poin ini, 1A, 1B, 2A, 2B, itu semua adalah nasihat. Apa yang mengubah cara kita kerja dan cara kita mengasihi sebagai orang tua dan sebagai anak? Bukan aturan, bukan motivasi, tapi kasih dari Bapa di surga. Kita butuh Injil. Di sini kekuatannya saudara. Kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus menyisipkan indikatifnya di sini. Jangan hanya bekerja baik di hadapan bos saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dengan rela menjalankan pelayanannya seperti baca sama-sama. Orang-orang yang apa? Melayani Tuhan dan bukan apa? Manusia. Saudara perhatikan banyak orang rajin. Bukan karena cinta Tuhan tetapi karena takut miskin, takut gagal dan takut tidak dianggap. Banyak orang cinta orang tua, hormat orang tua atau mengasihi anak
Karena mengasihi anaknya supaya anak utang budi sama dia. Cinta sama orang tua supaya dapat warisan. Semuanya nggak tulus. Saya mulai dari pekerjaan dulu ya. Ini gospelnya. Oke? Ini gospelnya. Katakan pada kanan kirimu. Ini Injilnya. Ini Injilnya. Oke? Oke? Perhatikan ini. Jika kita nggak sadar, kita tidak akan bisa bekerja dengan kemerdekaan kalau kita masih jadi budak. Semua orang bekerja untuk sesuatu. Masalahnya, apakah sesuatu itu Tuhan? Kalau bukan Tuhan, itu ada yang bekerja untuk uang, power, ada yang bekerja untuk pengakuan, ada yang bekerja untuk merasa berarti. Saat kita bekerja untuk hal-hal fana tersebut, kita bukan orang merdeka. Saudara dan saya diperbudak. Hanya Injil yang dapat membebaskan saudara. Supaya saudara tidak bekerja untuk membuktikan diri lagi. Karena saudara sudah dimiliki Tuhan. Gimana caranya? Supaya saudara sadar akan itu. Perhatikan. Di sini Injilnya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang jadi hamba. Kalau saudara baca di Filipi 2, dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa untuk menjadi seorang hamba. Yesus adalah Tuhan yang melayani. Tuhan yang berkorban. Tuhan yang memberi dirinya. Dia mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita yang para hamba dosa, yang selalu bekerja untuk dapat pengakuan, diperhamba oleh berhala-berhala di dalam dunia ini. Tuhan ingin supaya kita tidak diperbudak lagi. Tetapi kita bisa bekerja bukan untuk pembuktian diri, tetapi untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa jadi orang merdeka di dalam Dia. Tuhan menebus kita dari kekhawatiran tidak dianggap, tidak diakui, kita tidak diterima, tidak berharga. Tuhan menebus kita. Dia yang paling berharga rela bayar harga supaya kita yang sangat tidak berharga seharusnya dibuang jadi sangat berharga. Tuhan tebus saudara supaya saudara tidak diperbudak oleh kekhawatiranmu. Karena kekhawatiranmu tidak dianggap maka saudara harus sombong. Menyombongkan diri dengan pencapaianmu. Tapi akhirnya saudara diperbudak juga dengan kesombonganmu. Tuhan ingin kita lepas dari semua itu. Budak dunia bekerja untuk upah. Tapi murid Kristus bekerja sebagai bentuk penyembahan. Karena saudara sudah menerima warisan. Injil mengubah motivasi terdalam kita. Dari mengejar harga diri. Jadi memberi diri untuk melayani. Maka kita mampu untuk kerja tanpa takut gagal. Mengasihi tanpa takut ditolak. Melayani tanpa takut merasa kehilangan. Itulah kehidupan yang dimerdekakan oleh Injil. Amin saudara. Ini melegakan sekali. Pandang pada itu. Kamu sudah punya yang lebih baik, lebih indah. Pengakuan, pendapat yang paling berharga dari seluruh jagat raya sudah mengakui kamu, sudah menerima kamu, sudah memiliki kamu. Itulah sebabnya saudara semua berharga. Bukan karena engkau berharga, tapi karena Kristus yang paling berharga rela membayar harga. Amin saudara. Nah, 3B. Kita tidak akan bisa mengasihi jika kita belum mengalami kasih yang sempurna. Saudara perhatikan di sini. Saya akan bicara tentang parenting dan juga sebagai anak. Kenapa kita memanjakan anak? Karena kita takut ditolak sama anak. Kenapa kok kita disiplin terlalu keras? Karena kita takut merasa gagal dan ingin menebus kegagalan kita lewat anak. Kenapa kok kita marah, benci, pahit sama orang tua? Karena kita merasa kurang dicintai oleh mereka. Ketegangan relasi muncul karena kita belum sembuh secara identitas. Kita mengasuh anak dari trauma, bukan dari kasih. Kita bekerja untuk pembuktian diri. Kita menghormati dan memberontak karena luka kepahitan masa lalu. Perhatikan saudara, sebelum kita bisa jadi orang tua yang sehat dan anak yang bisa mengasihi orang tua, kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? J.I. Packer berkata begini, perhatikan. Adoption
is the highest privilege that the gospel offers. Adopsi sebagai anak adalah hak istimewa tertinggi yang ditawarkan oleh Injil, bahkan lebih tinggi daripada kebenaran. Itulah sebabnya saudara bisa melihat ini petunjuknya di Efesus 1 ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Bagaimana kita menjadi anak-anaknya? Di kayu salib di hari Jumat Agung yang lalu, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus Kristus sang anak sejati, sang anak Allah yang paling berharga, kehilangan kasih Bapanya supaya kita, musuh-musuh Allah, dapat diterima sebagai anak-anak Allah. Saudara mestinya gak bisa jadi anak Allah, tetapi sang anak harus jadi musuh Allah, seakan-akan menerima murka Allah yang seharusnya kita terima supaya kita jadi anak-anak Allah. Hanya ketika kita sadar bahwa kita sudah diadopsi sebagai anak Allah, kita dapat berhenti hidup cari validasi dan mulai hidup dalam kasih. Orang yang sadar dirinya dicintai, orang yang sadar dirinya diadopsi, tidak akan memaksa anaknya menjadi proyek prestasi. Tidak memaksakan anaknya untuk melakukan ambisinya. Orang yang sudah dikasihi tidak akan terus menyalahkan orang tuanya. Oh, ini gara-gara papa aku kayak gini. Ini gara-gara mama aku kayak gini. No. Orang yang sudah dikasihi tidak akan kerja untuk cari status atau validasi. Identitas anak memampukan kita jadi papa yang baik, jadi mama yang baik, bukan demi validasi, tapi dari rasa kecukupan Kristus. Menenangkan kita. Membesarkan anak bukan untuk bangga diri, bukan. Tapi memperkenalkan mereka supaya mereka cinta Tuhan. Injil mengubah hidup kita dari dalam keluar. Perubahan sejati tidak dimulai dari perilaku, tapi dari identitas di hati. Saya akan memberikan sedikit kesaksian, saudara. Sebagai akhir, I know I only have 2 minutes. Saudara, saya tidak tumbuh sebagai anak yang mudah dibanggakan, saudara. Dari kecil sampai SMA saya sering menyusahkan orang tua saya, jujur. Orang tua saya, papa saya terhormat, dokter anak. Mama saya hamba Tuhan, papa saya juga gembala sidang. Sering dipanggil sekolah karena saya berantem, diskors, macem-macem. Nusuk jangka ke temen, macem-macem. Wis ono ae. Saya pemberontak, keras kepala, sering mengecewakan mereka, bikin guru nangis, guru piano nangis, guru les nangis, semua. Saya sering bertengkar, berantem, bahkan saya jujur saudara. Ini bukan sesuatu yang saya banggakan. Saya pernah baku hantam sama papa saya sendiri sebelum saya bertobat. It's just, saya tahu, saya membuat banyak luka dan beban di hati papa saya dan mama saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan. Tuhan menangkap saya sungguh-sungguh bertobat di Amerika. Dan dalam perjalanan waktu saya jadi hamba Tuhan. Waktu saya sempat pulang ke Indonesia untuk melakukan pelayanan misi. Beberapa kali saya diundang untuk pelayanan di Gibeon Church. Karena papa mama yang merintis. Satu kali papa saya mengajak saya untuk makan. Dan dia bilang, papa itu gak pernah pelayanan bareng sama kamu. Papa taunya kamu dulu nakal. Sebelum saya berangkat Amerika, saya pukul lemari jati sampai tangan saya patah, saudara. Dan saya ke Amerika dengan tangan digips. Dan saya marah sama papa, kita gak enakan. Waktu pulang saya sempat minta maaf, papa juga minta maaf, sudah dipulihkan. Tapi papa bilang, papa tuh gak pernah ngalamin pemulihan sama kamu, pelayanan bareng. Dan itu melelehkan hati saya. Dan saya berpikir mungkin saya perlu mendoakan. Nah, akhirnya cut the story short. Saya akhirnya punya kerinduan lagi. Saya ingin melayani Tuhan bersama dengan papa saya. Itulah salah satu alasan utama saya memutuskan pulang ke Indonesia. Meskipun saya tahu juga Indonesia butuh Injil. Tapi salah satunya adalah saya mau pelayanan dengan papa saya. Saya pikir ini saatnya menebus semua kesalahan masa lalu. Dan menyenangkan hati papa. Tapi 3 minggu sebelum saya tiba di Indonesia, papa saya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya shock, saudara. Saya merasa di-prank sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan, kenapa kamu kok
Saya ini kan pulang bermimpi untuk melayani papa. Nggak jadi gembala sidang tentunya. Saya bantu dia saja. Toh akhirnya baru saya sudah mau melakukan itu malah kok ambil papa dari saya. Ada bagian dari hati saya yang sangat kecewa. Saya merasa kecewa, terluka mungkin, bertanya-tanya. Dan sejak itu saya tanpa saya sadari, saya mengalihkan beban hati saya ke mama saya juga. Saya mulai berusaha, karena papa sudah tidak ada. Saya diminta dapat surat dari papa sendiri yang nulis 3 bulan sebelum meninggal. Bahwa saya diminta untuk jadi gembala sidang. Saya nggak siap jadi gembala sidang. Saya mulai berusaha keras untuk menyenangkan mama saya. Dan tiap kali saya ngomong sama mama tentang gereja, mama bilang, jangan dirusak loh ya gerejanya. Oh ampun maaf gitu ya. Jadi saya jadi gembala, melayani, membangun. Itu dengan dalam hati kecil saya, kalau mama saya bisa bangga sama saya, mungkin kecewaku bisa hilang. Tapi seringkali afirmasi yang saya tunggu tidak pernah datang. Yang ada belum tentu doktrin yang saya ajarkan sesuai. Saya merasa seperti menunggu hujan di musim kemarau, saudara. Saya melayani tapi dalam hati saya haus akan pengakuan dari mama saya sendiri. Jemaat bisa bilang, bagus Pak Michael, oh lihat ini bertumbuh segala macam. Tapi mama saya nggak pernah ngomong apa-apa. Sampai satu hari Tuhan bawa saya ketemu sama City to City, di mana City to City mengajarkan saya untuk berhadapan dan memandang bukan kepada pelayanan, tapi kepada salib. Pada waktu saya belajar gospel renewal, saya tidak perlu mencari approval manusia. Bahkan approval dari mama saya sendiri atau orang tua saya sendiri. Karena saya sudah mendapatkan approval terbesar dari alam semesta. Waktu sesi sonship, bahwa saya telah diadopsi menjadi anak oleh Bapa. Selama ini saya hanya melihat diri saya sebagai seorang Kristen. Tapi saya tidak melihat diri saya seorang anak yang diadopsi oleh Bapa di surga. Itulah sebabnya saya selalu berperforma kepada Tuhan. Saya selalu berusaha membuat Tuhan bangga sama saya. Membuat manusia bangga sama saya. Membuat mama saya bangga sama saya. Padahal Tuhan menyelamatkan saya sebelum saya bisa membuat bangga Dia. Saya diadopsi menjadi anak oleh Bapa surgawi dengan harga yang sangat mahal. Melalui salib. Saya dikasihi bukan karena saya baik. Bukan karena saya berhasil menebus masa lalu. Bukan karena saya bisa membuat Dia bangga. Tetapi Yesus, anak yang sempurna, kehilangan bapaknya di salib. Supaya saya, sang pemberontak, pendosa yang bobrok, dapat diangkat jadi anak. Di situ hati saya jadi tenang. Bukan berarti saya nggak ingin membuat saya mama saya bangga. Tapi tiba-tiba keinginan itu sirna. Dan saya tahu mama saya juga sebenarnya udah bangga. Tapi hati saya tidak lagi menunggu validasi. Karena saya tahu saya sudah diperkenan oleh Bapa di surga. Dan itu cukup untuk selamanya. Dan itu menenangkan hati saya. Hari ini mungkin ada banyak di antara kita yang juga sedang menunggu. Menunggu afirmasi papa mamamu, orang tuamu, atau anakmu, pengakuan manusia atau pengakuan dunia. Tapi ada kabar baik Injil. Yesus Kristus kehilangan segalanya. Bapaknya di surga, keluarganya, statusnya, pengakuan. Supaya saudara memiliki status Dia. Segalanya yang kekal untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus, saudara sudah dimiliki. Di dalam Kristus, saudara diampuni. Di dalam Kristus, saudara dikasihi. Bukan karena performamu, tapi karena apa yang Yesus telah lakukan di salib. Hari ini bukan tips untuk jadi orang tua yang baik. Bukan tips jadi business owner dan karyawan yang baik. Tapi saya mau mengajak Anda untuk kembali ke salib. Pandang Dia. Itu yang akan mengubah hatimu. Itu yang akan mengubah engkau jadi orang tua. Jadi anak, jadi karyawan, jadi bos. Saudara bukan bos. Kita semua sudah ditebus
Sehingga apa yang dipercayakan Tuhan itu dapat kau pakai untuk memuliakan Dia. Reflektifnya saudara, apakah kita bekerja dengan hati seorang anak yang dikasihi, bukan budak yang dituntut? Sebagai orang tua, apakah kita membesarkan anak demi ambisi, pengakuan, pencitraan? Sebagai anak, apakah kita tunduk karena memberhalakan ekspektasi keluarga? Atau saudara tunduk karena kasih Kristus? Apakah kita mencari kasih yang rapuh di dunia ini? Atau saudara sudah hidup dalam kasih Kristus yang tidak tergoyahkan? Hari ini kembalilah ke salib. Di sana ada kemerdekaan, ada kasih, dan ada kekuatan baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita nyanyikan lagu yang tadi kita naikkan, Before the Throne, Our God Above. Saya akan membacakan implikasi. Orang berinjil sudah ditebus menjadi milik Tuhan. Maka mereka kerja bukan lagi untuk cari pengakuan, melainkan untuk mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil sudah diterima, sudah diadopsi menjadi anak. Maka mereka sebagai orang tua atau sebagai anak dapat mengasihi dengan otentik tanpa pencitraan. Amin saudara. Orang berinjil sudah diampuni dan dikasihi di dalam Kristus. Maka mereka dapat hidup merdeka untuk mengasihi dan mengasihi seperti Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin sekali lagi. Mari sama-sama kita naikkan ini. Pentahta Allah permohonanku yang teguh, imam besar penuh kasih, Dia pembelaku yang hidup. Amin saudara. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya, ku tak tiada yang pisahkan dari kasihnya yang besar. Dari kasihnya yang besar. Di saat iblis menggoda, saat iblis menggoda, menuduhku dalam hati, ku pandang kepada Yesus. Dia kalahkan semua dosa. Kristus penyelamat sempurna, bebaskan ku dari maut. Keadilan digenapi dalam Dia yang ampuni ku. Dalam Dia yang ampuni ku. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Katakan sama-sama, anak domba. Anak domba Allah hidup, kebenaranku yang sempurna, maha kekal dan mulia, Raja agung penuh anugerah. Di dalamnya Dia bukan hidup, darahnya tebus jiwaku. Ku terselubung dalam Kristus, Allahku dan penyelamatku. Di dalam Dia ku kan hidup. Amin. Darahnya tebus jiwaku. Ku terselubung dalam Kristus, Allahku dan penyelamatku. Allahku dan penyelamatku. Sekali lagi
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sadar bahwa terlalu sering Tuhan kami bekerja untuk diri kami sendiri. Kami bekerja untuk membuktikan diri kami. Terlalu sering kami membesarkan anak bukan dengan kasih tapi dengan ambisi. Ampuni kami Tuhan. Kami sering memberontak sama orang tua atau mungkin malah bergantung secara berlebihan karena kami lupa siapa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami telah menjadikan pekerjaan sebagai juru selamat palsu kami. Kami membesarkan anak-anak demi reputasi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami telah menuntut kasih dari orang lain tanpa hidup di dalam kasih-Mu yang tidak tergoncangkan. Hari ini Tuhan kami kembali bertobat. Kami kembali kepada salib-Mu. Kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Kalau saudara mau meresponi hari ini. Saudara bertobat sebagai orang tua, sebagai anak, ataupun sebagai seorang yang dipercaya pekerjaan. Saudara bisa minta sama Tuhan, Tuhan ubah hatiku. Minta supaya Tuhan menemukan identitas, memberikan identitas sejati. Bukan sebagai budak dunia, tapi sebagai anak yang dikasihi Bapa. Yesus, Engkau adalah anak yang ditinggalkan. Supaya kami yang adalah musuh Allah, kami diterima. Engkau Tuhan yang menjadi hamba. Supaya kami dapat bekerja, dibebaskan dari perbudakan pekerjaan kami. Kami serahkan kembali pekerjaan kami. Kami serahkan kembali keluarga kami. Hati kami kepadamu. Ajar kami untuk bekerja dalam kasih. Bukan dari ketakutan. Ajar kami untuk jadi orang tua dalam Injil. Bukan dari ambisi. Ajar kami untuk menghormati orang tua kami. Karena kami telah menerima kasih dari Bapa surgawi. Hamba-Mu berhenti berbicara hari ini. Tapi biarlah Injil terus menata ulang hati kami semua. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang memelihara, menyelamatkan, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, engkau bukan budak, tapi engkau anak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday, God bless.